Jadi kita akan menyampaikan beberapa informasi teknis terkait dengan pelaksanaan tryout nanti. Jadi bagi adik-adik yang akan bertanya nanti ya, silakan disiapkan pertanyaannya ketika kita menyampaikan informasi penting ini untuk adik-adik bagaimana mengerjakan soal tryout. Nah, Bapak Ibu yang telah hadir dan juga para peserta, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang dalam kegiatan technical meeting pengarahan pelaksanaan Trial Akbar OSNK 2024 untuk jenjang SD dan SMP. Baik, sebelumnya untuk memperkenalkan diri ya, nama kakak Dion Saputra. Di sini nama akunnya Bajar Ambis ya. Jadi kakak merupakan tim dari Bajar Ambis yang mengadakan kompetisi ataupun juga tryout ya untuk persiapan adik-adik dalam OSNK 2024. Ditanyain passwordnya ya. Apakah layarnya sudah terlihat adik-adik di tampilan teman-teman semuanya? Sudah ya? Nah, jadi pada pagi ini kita akan menyampaikan beberapa informasi penting. Tadi ya kakak sudah menyampaikan diri, nama kakak Dion Saputra yang akan membina ataupun juga mengampu adik-adik di sini dalam pelaksanaan teknis mengenai Trial Akbar. Nah, sebelumnya yang belum tahu tentang Belajar Ambis, jadi Belajar Ambis inilah konsultan khusus untuk Olimpiade Sains Nasional. Dan juga kita selain mengadakan eh, pembinaan OSN, tapi kita juga mengadakan pelatihan baik KSM. Ada yang belum tahu mungkin KSM ya. KSM itu adalah kompetisi sains madrasah ataupun juga olimpiade berkualitas yang kami adakan. Dan seperti olimpiade yang kami adakan itu, kalau olimpiade yang kami adakan itu sertifikat yang dimiliki oleh para peserta itu bisa digunakan baik untuk mendaftarkan sekolah, baik kalau teman-teman yang SD untuk mendaftarkan sekolah SMP, ataupun yang SMP mendaftar sekolah SMA, ataupun yang SMA untuk mendaftar perguruan tinggi dengan kurasi prestasi yang teman-teman miliki. Jadi sertifikatnya bisa teman-teman upayakan untuk mendaftar sekolah favorit. Tapi kalau kita mengadakan tryout, ini hanya tryout, jadi tidak bisa sertifikat itu digunakan untuk perlombaan. Jadi kalau teman-teman yang mau lomba ya, ikut silahkan nanti dinantikan event dari Belajar Ambis. Nah, selain kita mengadakan pelatihan OSN, kita juga mengadakan tryout sebagai semacam simulasi untuk para peserta dalam mempersiapkan OSNK. Dan tidak hanya OSNK, tapi juga OSP dan seterusnya. Nah, berhubung kurang lebih 2 bulan lagi, teman-teman akan melaksanakan ajang sangat prestisius dari Pusat Prestasi Nasional, Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten kota yang akan dilaksanakan pada akhir Maret. Jadi ini waktunya tidak begitu lama dan semoga teman-teman ketika mengerjakan soal tryout ini mampu untuk mempersiapkan dengan baik. Nah, Belajar Ambis ini memiliki visi untuk pemanfaatan sains. Jadi, bagi sekolah-sekolah yang akses minim terkait dengan pelatihan maupun tryout, kami mengadakan baik tryout yang bersifat gratis ataupun juga menyediakan fasilitas premium seperti soal kunci jawaban dan pembahasan untuk teman-teman bisa mempelajari dan juga mempersiapkan OSN. Nah, misi kita ada 3, memfasilitasi pelatihan, mengadakan tryout, dan juga bagaimana kita mempercepat peraihan medali OSN di masing-masing daerah di Indonesia. Ini di daerah teman-teman mungkin karena tentu di Jawa cukup timpang ya dengan daerah lain. Nah, ini teman-teman bisa melihat bahwasanya di daerahnya teman-teman masih butuh dikuatkan ya. Ini untuk jenjang SMA. Begitupun juga kurang lebih untuk jenjang SD maupun SMP. Nah, langsung kita akan membahas bagaimana teman-teman di sini sebelum kita membahas bagaimana teknis terkait dengan pelatihan, teknis terkait dengan tryout, mohon maaf. Jadi kita ada informasi sedikit untuk adik-adik bagaimana kita sekarang akan sedang membuka pelatihan OSN untuk teman-teman mempersiapkan apa namanya kancah di jenjang OSK ya. Jadi kita membuka pelatihan yang kita di sini bisa teman-teman nanti jika tertarik baik sekolah yang mendaftarkan diri untuk para peserta didiknya maupun juga teman-teman sendiri yang inisiatif mendaftar, silahkan nanti bisa mendaftar pelatihan bersama Belajar Ambis. Nah, langsung kita akan memberikan pengarahan bagi adik-adik terkait dengan teknis pengerjaan dalam tryout nanti. Jadi
teman-teman semuanya, adik-adikku, untuk soal tryout nanti bisa teman-teman akses mulai jam 8.00 tanggal 3 Februari 2024 sampai tanggal 4 Februari 2024 jam 10 malam. Pertanyaannya adalah apakah tesnya 2 hari, Kak? Tidak. Jadi pelaksanaan tesnya bebas kapan saja dalam 2 hari ini. Jadi hari Sabtu atau di hari Minggu. Nah, sesuai ketika teman-teman akan membuka soalnya klik, nah itu waktunya berjalan misalnya. Jadi kami harapkan kalau di sekolah bagus disanakan di sekolah sekarang ini gitu. Kalau misalnya teman-teman di hari Sabtu masih masuk ke sekolah. Tapi jika tidak, luangkan waktunya untuk secara serius mengerjakan soal tryout ini dengan tidak melaksanakan kegiatan lain. Jadi kami menyediakan waktu ini berhubung kan berbagai daerah beda-beda ya kondisinya, ada yang sinyalnya bagus, ada yang tidak. Jadi kami optimalkan, kami sarankan untuk adik-adik kerjakan dengan mumpung misalnya hari Sabtu ada sekolah, kerjakan sekarang di sekolah ataupun sudah diarahkan oleh Bapak Ibu guru pembinanya untuk mengerjakan di sekolah. Oke, berikutnya pengerjaan tryout sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nanti admin setelah ini akan memberikan password untuk teman-teman login di website Belajar Ambis untuk teman-teman bisa mengerjakan soalnya. Jika nanti ada kendala, silahkan menghubungi admin yang ada di masing-masing grup adik-adik semuanya. Dan pengumuman hasil tryout nanti akan diumumkan secara nasional pada tanggal hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024. Kayak gitu. Jadi kerjakan dengan semaksimal mungkin dan kita memberikan fasilitas ini buat adik-adik dalam mempersiapkan OSNK. Nah, berikutnya kerjakan dengan secara jujur dan tepat waktu. Jangan melihat kunci jawaban, yang jelas kunci jawaban nggak ada ya, ataupun melihat buku dan sebagainya, karena ini adalah mengukur kemampuan adik-adik dalam mempersiapkan OSNK. Nah, belajar habis ataupun kita ada beberapa informasi, misalkan ada grup Telegram ataupun grup WA, ini channel OSN Indonesia, sudah ratusan siswa bergabung. Jadi nanti Arvin kalau misalnya adik-adik pengen bergabung, baik guru pembinanya ataupun siswa, silahkan bergabung untuk update terkait dengan informasi mengenai OSN dan sebagainya. Dan untuk durasi pengerjaan tryout nanti, masing-masing mapel sesuai dengan durasinya ketika mengklik soal. Jadi ada yang mungkin kurang lebih 2 jam ya rata-rata untuk pelaksanaan baik jenjang SD dan maupun juga jenjang SMP sederajat. Nah, berikutnya adalah mekanisme pelaksanaan tryout nanti. Jadi kami informasikan sesuai dengan poster yang teman-teman ketahui, yang teman-teman lihat di Instagram Belajar Ambis. Jadi bagi jalur gratis yang adik-adik daftar hanya mendapatkan akses soal saja. Jadi tidak mendapatkan file soal, kunci jawaban maupun pembahasan serta sertifikat. Nah, ini khusus untuk bagi pendaftar premium. Jadi nanti ada yang bertanya, Kak, kapan soal kunci jawaban pembahasannya dikirimkan? Nah, dikirimkan setelah pelaksanaan, setelah pengumuman tanggal 7 besok. Secara serentak dibagikan kepada masing-masing teman-teman di Japri oleh admin seperti itu. Nah, bagi yang daftar kembali jalur gratis ingin mendapatkan fasilitas premium tadi, ini bisa teman-teman pesan lagi dengan mengisi formulir pendaftaran kemarin di tanggal 5 Februari. Jadi tanggal 3 dan tanggal 4 ini khusus pelaksanaan. Jika yang jalur gratis kemarin ingin mengubah atau switch ke jalur premium, ingin mendapatkan pembahasan soal, bisa menghubungi tanggal 5 Februari admin seperti itu. Nah, nanti Kadin akan memaparkan bagaimana teknis secara singkat pengerjaannya. Teman-teman akan mengerjakan soal nanti itu di link website belajar. Kemudian informasi menariknya adalah, jadi bagi adik-adik setiap mapel, baik IPA SD, IPS, IPA SD, Matematika SD, IPA SMP, Matematika SMP, maupun IPS SMP, setiap mapel peringkat 1 sampai 10 saja, itu teman-teman mendapatkan hadiah diskon pelatihan OSK 2024 Belajar Ambis. Jadi, kalian harapan ini kerjakan dengan semaksimal mungkin, karena rata-rata pendaftar tiap mapel ini 30-an ya. Nah, ini cukup banyak. Ini event pertama kita buka pelatihan, kita buka tryout untuk jenjang SD SMP karena sebelumnya kita fokus di jenjang SMA. Kalau SMA biasanya setiap kita mengadakan tryout itu yang ikut adalah 600-an 700-an, cukup banyak. Tapi karena SD SMP ini baru kita pertama kali membukanya. Jadi
kerjakan dengan sejujurnya, dengan semaksimal mungkin untuk mengukur kemampuan teman-teman dan kerjakan dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, berikut informasi sedikit sebelum kita atau Kak Dian tampilkan bagaimana misalnya nanti teman-teman melaksanakan teknis pembukaan soal dan sebagainya. Jadi informasi terakhir yang kami sampaikan, jadi ada Belajar Habis mengadakan pelatihan untuk persiapan teman-teman OSNK sesuai dengan postingan kami sebelumnya di Instagram. Ini bagi sekolah yang ingin mendaftarkan para peserta didiknya ataupun juga adik-adik didaftarkan oleh wali murid ataupun orang tuanya. Jadi ini pelatihan yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari sampai 17 Maret dan pelatihannya setiap hari Sabtu dan hari Minggu. Kak, Sabtunya gimana? Sabtunya kita mengadakan pelatihan di siang hari dan hari Minggunya pagi dan siang. Apakah full, Kak? Tidak tergantung ini jadwal dari para mentor, tapi kami berikan rentang itu agar adik-adik bisa maksimalkan waktunya untuk belajar. Kak, kenapa nggak hari Senin? Karena Senin sampai Jumat teman-teman belajar di sekolah, jadi kami optimalkan ini pelatihan untuk tidak KBM. Kak, aku hari Sabtu masih ada sekolah nih. Nah, kami juga menyediakan surat izin bagi sekolah sesuai dengan poster kita untuk teman-teman diberikan fasilitas untuk perizinan dalam persiapan OSN. Nah, ini fasilitas yang akan teman-teman dapatkan selain dari bahan materi, kemudian tryout prediksi, termasuk mencoba pembahasan dan juga pembahasan materi di isi kelas. Kak, selain itu apa Kak? Yaitu teman-teman mendapatkan apa namanya diskusi secara langsung oleh para medalis OSN. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan sertifikat pelatihan. Nah, kurang lebih demikian. Dan biayanya adalah kurang lebih hanya murah ya, teman-teman ya. Coba cari lembaga lain. Ini biayanya adalah 400.000 per siswa selama 15 jam intensif teman-teman pelatihan. Nah, kemudian ini adalah informasi jika teman-teman ingin pelatihan bisa diinformasikan kepada sekolahnya atau guru pembinanya ataupun guru pembina bisa mendaftarkan para peserta didiknya. Nah, kemudian teman-teman akan bisa nanti diarahkan dalam persiapan tryout prediksi yang kita adakan pada bulan Maret. Jadi, ketika teman-teman ikut pelatihan ini, teman-teman otomatis sudah terdaftar dalam tryout prediksi OSK 2024. Jadi, tidak perlu lagi membayar ataupun tidak perlu lagi untuk daftar. Karena teman-teman sini bagi yang pelatihan sudah terdaftar langsung mendapatkan fasilitas tryout ini. Baik soal kunci jawaban maupun pembahasan untuk teman-teman bisa berlatih semakin dekat dengan pelaksanaan OSNK. Nah, jadi menariknya lagi, pelatihan ini diberikan kuota, jadi gratis satu guru pembina tiap mapel. Jadi misalkan ada mapel matematika kemarin menghubungi kita mendaftarkan 5 siswanya, nah ini kita berikan kuota satu orang per mapel. Jadi 5 orang daftarin satu, guru pembinanya ikut bisa pelatihan ataupun belajar bersama para medalis OSN. Sharing bersama medalis OSN. Karena tentu yang paling ahli adalah Bapak Ibu guru di sini. Jadi kita saling sharing begitu. Nah, inilah fasilitas dan ini murah untuk adik-adik dan cukup terjangkau oleh sekolah untuk bisa mendaftarkan para pesertanya untuk pelatihan dalam meraih prestasi medalis OSN. Nah, sebelumnya ini akan kita launching insya Allah pada pekan kedua Februari. Informasi terakhir yang disampaikan, kami menyediakan modul, e-modul OSN, yang isinya adalah bahan materi, soal-soal latihan, kunci jawaban pembahasan, dan juga bagaimana teknis ataupun persiapan adik-adik dalam OSN. Nah, untuk jenjang SD SMP, insya Allah kita akan launching pada minggu kedua Februari. Di Instagram kami baru sebelumnya kami sudah mempublikasikan untuk jenjang SMA, tapi jenjang SD SMP ini belum ya, akan kita publikasikan dalam waktu dekat pada pekan kedua Februari. Bagi para guru pembina bisa memiliki modul ini dengan mendaftarkan nanti ketika sudah dipublis seperti itu. Nah, itu dari Kak Dion. Sebelum kita melaksanakan teknis bagaimana pelaksanaan tryout, ini sharing terkait dengan mempersiapkan SMK. Jadi sekarang kurang lebih waktunya teman-teman kurang lebih 2 bulan. Jadi persiapan intensif latihan dengan bahas materi, kemudian teman-teman bahas soal OSNK ya, 5 tahun terakhir dari Kak Dion ya, untuk teman-teman bisa meraih medali OSN. Kemudian bahas soal OSP.
OSP itu apakah Olimpiade Sains tingkat provinsi? Karena semakin naik jenjangnya, semakin susah tingkat kesulitan soalnya. 2 tahun terakhir ataupun 3 tahun terakhir, jika teman-teman memiliki waktu yang banyak. Gimana Kak? Aku nggak punya soalnya. Banyak soal-soal ini di internet. Silahkan teman-teman download dan juga teman-teman print ya, ataupun copy ya, untuk teman-teman pelajari di masing-masing persiapannya. Kemudian ikuti secara tryout, ada lomba-lomba, ada olimpiade, tryout, ikuti itu. Jadi kesuksesan itu tidak hanya diperoleh sendiri, tapi juga teman-teman upayakan. Jadi berhubung teman-teman masih SD, SMP, nah ini sekarang ya, kalau kalian ingin berprestasi, silahkan disiapkan secara semaksimal mungkin. Nah, kita akan langsung memperagakan bagaimana pelaksanaan tryout nanti. Ketika teman-teman akan klik website belajar Namis tadi ya, nanti ada disampaikan lagi di masing-masing grup. Ketika teman-teman klik website kita, nah teman-teman akan diarahkan di sini ada berbagai macam fitur. Teman-teman scroll ke bawah. Nah, kemudian teman-teman menemukan di sini tryout online. Boleh kalian bisa di sini cari dulu programnya apa, baca-baca. Nah, langsung tryout juga bisa di sini. Tapi tryout intinya ya. Sekarang kalian karena kalian mengajarkan tryout, klik tryout online. Kemudian ada informasi, silahkan dibaca. Teman-teman diarahkan sesuai dengan jenjangnya. Di sini karena ada jenjang SD dan SMP, pilih sesuai dengan jenjangnya. Misalkan Kak Dian contohkan, karena di sini jenjang SMP, Kak Dian klik jenjang SMP. Nah, ini informasinya. Kemudian karena kalian SMP, silahkan pilih sesuai dengan jenjangnya. Nah, kalian pilih di sini misalkan karena mapelnya adalah IPA, sesuai dengan bidangnya yang didaftarkan ya. IPA, misalkan IPA SMP, kalian klik. Kemudian nanti passwordnya akan diberikan oleh admin Zoom. Misalkan passwordnya ini ya, nggak akan kasih tahu dulu. Karena dibuka jam 8. Nah, diarahkan di sini informasinya tryout IPA SMP, saat terlintas 540 soal pilihan ganda, kemudian waktu pengerjaannya adalah 2 jam. Klik tautan di bawah untuk masuk ke soal. Klik. Nah, setelah itu teman-teman langsung diarahkan dan mulai mengerjakan soal tryout OSK 2024. Kurang lebih demikian. Ada yang di sini bagi adik-adik ataupun guru pembina ingin bertanya ataupun ingin menginformasikan terkait dengan pelaksanaan teknis nantinya, silahkan. Baik, di sini ada pertanyaan dari Bapak Komang Andika. Kak, nanti soal saat mau mengerjakan soal itu dipantau nggak sama panitia? Tidak. Jadi pelaksanaan otomatis lewat sistem. Dan kami harapkan ini dilaksanakan secara jujur ya, karena ini waktunya terbatas ya. Karena di sini sudah diberikan informasinya seperti itu. Jadi ini sudah cukup canggih dengan menggunakan website teman-teman. Jadi diharapkan kalau kalian lihat di mana-mana itu waktu kalian habis ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Aulia Rahmat ya. Izin bertanya Kak, untuk sistem penilaiannya gimana? Ya, sistem penilaiannya sesuai dengan bobot soal itu. Otomatis di sistem sudah terhitung. Misalkan waktunya 2 jam, kalian kerjakan semuanya betul 30 ya ada. Ya gampang kan kita ya, kalau betul 40, betul semua kan 40 kali 25 ya 100 kayak gitu. Kemudian pertanyaan dari Aga. Ini nggak masalah ya kalau kalian langsung bertanya secara mikrofon langsung saja ya. Silahkan kita berikan kesempatan dulu bagi adik-adik ataupun Bapak Ibu guru pembina yang ingin bertanya langsung lewat audio ataupun mikrofon. Silahkan Bapak Ibu. Tidak ada? Oke, baik. Kalau begitu saya akan membacakan pertanyaan di kolom chat. Kemudian pertanyaan lagi dari Aga ya, Kak, untuk soal nanti hanya bisa dikerjakan sekali atau lebih, hanya bisa dilaksanakan sekali ya. Karena kalau kalian mengerjakan lagi dia soal yang sama, nggak bisa, sudah jawaban sudah terekam begitu, begitu ya, Dek Aga ya. Kemudian ini dengan Bapak ya, Wiko dari SD 1 Sukorejo, Kalimantan Tengah. Kak, kalau terjadi gangguan jaringan, apa yang harus dilakukan? Tetap dilaksanakan, jawabannya terekam. Jadi tidak mengerjakan dari awal.
soalnya diarahkan lagi. Ini jika mungkin jika keluar nanti ada jaringan yang tidak bagus, ya mungkin ada status notifikasi ya teman-teman mengerjakan lagi dari awal. Jadi semoga jaringannya bagus ya. Kita berdoa ya, kita harapkan semuanya jaringan bagus. Begitu, Bapak Wiko. Kemudian dari Devara, kalau misalkan ada siswa yang mau ikut, apakah masih bisa? Sudah tidak bisa Bapak melaksanakan ini, tapi jika ada nanti bisa ikut di gelombang berikutnya. Soalnya akan dibuka lagi setelah ini mungkin kita hanya sekali lagi mengadakan tryout namanya adalah prediksi OSK 2024 yang dibarengkan dengan para peserta pelatihan. Jadi kami sarankan Bapak Eko ikut pelatihan bersama kami, daftarkan siswanya karena otomatis terdaftar dalam tryout prediksi OSK 2024 yang akan dilaksanakan pada bulan Maret nanti. Kemudian dari Syafiqah, Kak, kalau untuk mengerjakan soal besok, apa bisa dikerjakan siang atau sore? Bisa. Jadi, akan mulainya adalah dari jam 8 ini, yang agak sedikit ya, jam 8. Kemudian, maaf untuk di mute suaranya. Nah, kemudian untuk waktunya bebas, asalkan sesuai dengan durasi ini ya, 2 jam, ataupun masing-masing mapelnya. Dan batasnya adalah jam 10 malam besok di hari Minggu. Kak, kalau salah satu itu nilainya minus, oh nggak ada. Jadi kami informasikan untuk semua mapel tidak ada sistem plus minus, tidak ada sistem minus ya, yang ada nol ya, kalau salah dan betul sesuai dengan skornya masing-masing. Ini dengan Bapak Komang ya, kemudian Samson. Kak, kalau mengerjakan pada waktu sore bisa ya, asalkan dioptimalkan selama 2 jam. Kak, ini waktu mengerjakannya 2 hari atau sampai 1 kali atau hanya saja atau besok. Nah, tadi kami sudah sampaikan ini dari Syaimah Aminah bisa dikerjakan di hari ini atau besok. Jadi hanya 1 kali pengerjaan sesuai dengan durasinya. Misalnya, aku sekarang belum bisa Kak, tunggu pulang sekolah aja deh biar lebih fresh demi apa? Aku kerjakan dari jam 1 sampai jam 3. Nah, soal terhitung, waktu terhitung ketika teman-teman klik soal jam 1. Udah oke, jam 1 klik soal, maka batasnya jam 3. Jangan sampai lewat dari jam 3, karena kami sarankan ya semoga bisa tepat waktu teman-teman mengkliknya nanti. Ada lagi sebelum kami tutup? Atau silakan ada yang bertanya langsung, Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu bertanya langsung atau adik-adik bertanya langsung dengan menghidupkan audionya. Dek Salsabila, ada yang ditanyakan? Salsabila Azahra, Tengku Salsabila, nggak ada. Kak, Ya, silahkan. kalau nanti passwordnya itu dikirimnya pas jam 8. Ya, setelah itu pokoknya nanti. Tapi tunggu aja dulu ya, nggak mesti jam 8 langsung ini nggak. Sesuai dengan kita selesai dulu di sini. Karena pasan kita 2 hari ya, Selasa Bila ya. Nanti setelah kita selesai, Ya. admin akan mengirimkan link link teknis pengerjaan ya, link soal dan juga passwordnya. Oke. Terima kasih, Kak. Terima kasih Salsabila. Kemudian dari Fatiatul Khairat, ke apa soalnya bisa dilewati atau diloncat dulu? Untuk soalnya bisa dilewati, tapi kami upayakan kerjakan yang ini. Kadang kalau kita melewatkan soal, kadang kita lupa nomor berapa. Waktu kita udah habis nih, ya kan? Salsabila ya. Back lagi gimana nih kosong kosong kan habis ya kita melihat kayak gitu. Jadi kami sarankan karena yang pertama ya nggak masalah adik-adik kalau nggak tahu ya mungkin cap cep cep ya. Asalkan jawabannya nggak misalkan tidak kosong ya, jangan sampai kosong jawabannya. Diupayakan diisi semua. Nah, kalau misalnya kalian udah sampai 50 40 nih, terus Kak, aku nomor 3 kelewat apa belum isi. Back mana nih? Nah, habis waktu kalian, waktunya terus berjalan kayak gitu. Oke, makasih Samson. Fatihatul khairat ya. Ada lagi adik-adik atau Bapak Ibu guru? Ada lagi nada Kairin. Tidak ada sistem minus ya.
Tidak ada sisi minus. Kalau salah 0. Jadi tidak ada sisi minus seperti itu. Kode soalnya dikirim nanti setelah penutupan pengarahan ini. Komang Andika. Dari Ibu Gozi mungkin. Ibu Gozi Ventiana ada yang ditanyakan? Ibu atau Bapak Ibu guru sini? Tidak ada, sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih Ibu, matur nuwun. Nah, Bapak Komang, Kak kode soal ya nanti ya dikirimkan nanti di masing-masing grup. Pastikan teman-teman di sini semuanya sudah bergabung di grup masing-masing mapelnya. Oke, kalian hitung dengan 5, 4, 3, 2, 1. Berarti sudah tidak ada pertanyaan adik-adik. Sekali lagi